ini kita mencoba membuka pencak silat. Masyarakat tahunya hanya pencak silat. Pencak silat mirip seperti tarian. Nah, tapi dengan mirip tarian itu sehingga pemuda-pemuda masyarakat agak enggan latih pencak silat. Seperti tari bagus yang nyata aja sekali pukul gitu. Nah, hal ini perlu kita ungkapkan gitu. Mengapa pencak silat itu bisa seperti tarian? Sejarah bagaimana gitu. Nah, di sini bisa saya sampaikan gerakan ini jurus. Tapi kalau dipandang oleh mata awam ini tarian. Nah, ini katanya tarian, tapi ini jurus. Jurus membuka semua kuncian. Maka orang-orang tua dulu gerakannya, nah, ini latihan dasarnya itu tek, tek, ini aja, tak, tak, dengan pola langkah. Ya. Ada langkah 3, ada langkah 4, diiringi dengan alat musik. Kira kan kalau kita buka itu kegunaannya apa? Gini, nah, coba perhatikan ya. Ini satu, putar, 2, putar lagi, tutup, buka, putar, ini teknik semuanya. Contoh, pegang ya. Nah, dari sini pegang kuat, buka di sini tuh. Nah, ini teknik buka. Ini tinggal kita beda sini. Ini kalau kita ketangkap ini jangan putar aja. Sekeras apa dia akan terbuka. Sekeras apa dia akan ngikut. Keras. Dia ngikut. Nah, jadi gerakan itu seperti tarian. Tak, 1, 2. Ini aja. Itu teknik. Berapa? Ini berapa? Nah, ini. Jadi kalau udah bergerak makanya nanti gini. Dan tenaga tuh lebih enak. Dia gerak badan. Ini jangan. Jadi dari sini. Tak, tak. Nah, jadi pas kita buka. Tak. Nah, jadi mengapa? Satu, tenaga. Kedua, yang dijaga itu ini. Nah, titik kelemahan manusia itu hanya sejengkal. Jengkal. Ukurannya apa? Pusat. Apa nih? Berarti. Makanya kalau orang bela diri dia tahu, nggak asal pukul. Kemudian ini mana? Nih, tusuk. Ini kalau dipukul habis, ya, tusuk. Dari sini, nih, ini titik-titik kelemahan manusia. Dari sini dibuka. Ini, kemudian ini ubun-ubun. Ini kepala sini. Jadi titik kelemahan manusia itu satu jengkal. Jadi kita harus tahu, oh, itu nggak asal. Maka silat itu santai, menunggu, dan tahu titik-titiknya. Jadi
Kalau kita tidak tahu titik, tidak tahu tujuan, akhirnya jalan-jalan sesat kan, keliling. Tapi kalau udah, oh ini sini, das, ulu hati das, leher tap. Apalagi kalau sudah dekat, kita udah dekat itu, ya udah, tinggal ukurannya 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini mata. Jadi Allah tuh udah menciptakan kita itu harus tahu di mana titik kelemahan kita, dan itu harus dijaga. Maka orang-orang tua dulu itu gerakannya pasti begini, ya. Yang jaganya ini, ketika ada tendangan, tek, tek, tek. Ketika ada pukulan depan, coba mukul, mukul di. Nah, kayak gini ada. Pukul deh ini, gas. Nah. Ini, tak. Jadi mau dikasih nih. Siapa? Pukul muka. Nah, ini aja deh tuh main. Cuma seperti itu, seperti orang seperti ini. Tapi jurus gitu. Maka company ngelihat kue latihan apa, seni, gimana? Ini. Jadi nggak mau musik apa? Oh iya, pasti coba mati orang kan. Nah, jadi pencak silat itu punya kekuatan yang luar biasa. Tarian, jadi gini, ibarat pepatah, air tenang menghanyutkan. Jadi dia nggak nampak seperti membunuh, dia seperti wah santai. Tapi ketika masuk, drop. Seperti Betawi, lihat Betawi. Kalau kita lihat apa-apaan nih, itu semua siku main. Siku yang main. Betawi itu main dekat, main siku. Kuncian ininya. Wah gini-gini aja. Tapi itu kuncian semua. Nah, kita harus paham itu. Gitu. Ini teknik sangat sederhana. Jadi kita kalau ketangkap jangan, nggak ada gunanya. Jadi kalau ketangkap 1, 2, stop, lari. Jadi ini sangat simple. Kalau kita mau kunci, ini mau kunci sekalian, tek. Nanti tinggal gini. Pas. Kemudian dari sini, tek. Ini udah kuncian. Sakit nggak? Atau gerak? Ada udah kuncian di sini. Tinggal mau begini silakan, mau begini silakan. Ini bisa ke sini. Ini bisa ke sini, ya. Ini bisa ke sini. Jadi tekniknya simple, tapi silat tarian, yes. Tapi harus ingat, tarian itu adalah jurus. Salam ini kita bisa ngunci, ya. Dari salam, tak, maju kaki kiri untuk membantu. Pakai nadi. Suara. Tinggal sedikit aja. Nah, masuk. Ya. Jadi ini satu, perhatikan dalam. Kita ambil, tak. Atau ada pertanyaan, bagaimana kalau tangannya besar, tenaganya lebih besar dari kita? Gampang, jangan semuanya ambil 2 aja. Nah, jadi ambil 2 ya, 1, 2. Ya, ambil 2. Kalau nggak mau repot-repot, tas, lari. Karena bela diri itu menyelamatkan kita.
bukan bela diri itu menganyung kita, ya udah lepas lari. Karena dengan lari juga itu sudah terbela diri kita. Keras, itu enak. Walaupun badannya kekar lebih dari kita, lebih enak. Di situ main rasa. Nah, di situ main rasa. Tap, keras nih. Jangan pakai tenaga, pakai rasa. Di mana titik lemah dia itu? Makanya saya bilang, sekuat apapun keledai, sekeras apapun dia, saya pelan aja, keras. Dia akan ngikut. Nah, dia ngikut. Dia jangan tua keras. Gak bisa. Tapi keras, pelan aja. Dia sering ngikut. Udah tambah pakai ini aja. Coba gerak nih. Sakit nggak? Jadi kalau cek, udah habis tenaga. Jadi kita pakai rasa mainnya. Ini Raka, dari sini bela diri Pencaksilat Thomas itu ada berapa banyak kuncian yang ingin kita pelajari untuk tahap tingkat 1, tingkat 2, 3. Dikatakan berapa banyak, nggak terhitung. Yang bisa saya katakan, kuncian itu adalah mengikuti alur gerak. Nah, apa alur geraknya? Kemana arahnya? Kita ikutin. Nah, di sini belajarnya apa? Itu tadi belajar rasa. Ketika kuncian itu untuk ini ya, kunci ambil. Nah, terus ini terus putar. Nah, saya begini, saya masuk. Kita bisa ngunci, kita bisa babat. Ya, artinya kalau dikatakan berapa banyak, nggak terhingga. Jika tak ikutin. Berarti untuk bisa dikatakan kategorinya setiap kuncian itu adalah gerak. Biar paham mengapa kita aba-aba musik. Sik itu bukan 6 atau apa, tapi guru itu menyatakan dari kalimat usik. Usik itu artinya gerak. Sik. Nah, kalau pakai u kan lambat, usik ya kan. Jadi sik singkat, tapi itu usik, gerak. Jadi tubuh kita ini adalah senjata. Baik kepala, baik rambut, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu senjata. Berapa banyak jurus kuncian? Ya, kalau mau kita taruh data susah. Ini gini. Contoh kasih niper. Nah, jadi ketika yang ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Yakin nggak? Nah, Uliadi tadi, coba tadi dari sini. Nah, ini masih pegang, ini bisa ke sini. Ya, ini bisa ke sini, tas. Nah, jadi kuncian itu mengikuti rasa kita, rasa lawan kemana. Contoh kalau saya bilang, oh kunci itu harus begini, pas yang beda, kok nggak masuk dia. Itu dia maksudnya. Berarti tidak kaku. Tidak kaku. Ya. Hanya batas-batasnya, alur besarnya ada gitu. Nah, tinggal contoh ya tadi, ini di sini, ya, yang 20 boleh. Ya. Ketika saya begini, ya, posisi Uliadi begitu. Coba nipan, pegang. Nah, kan beda. Dia maju, ada begini. Maju maksudnya menyerang. Iya. Nah, jadi, dia udah ini. Maju masuk. Jadi beda rasanya itu. Jadi kalau saya bilang, oh sekian itu nggak bisa.
Kalau kita patokkan anggota kita begini, nanti dia bingung. Nah, untuk bisa dilumpuhkan, itu dia ingin melawan untuk melumpuhkan, kan begitu tadi. Makanya geraknya itu beda-beda. Kecemuk. Ya, kita dirasa. Rasa tadi. Makanya kita bergeraknya itu mengikuti rasa lawan. Bagaimana lawan, itulah rasa kita. Bagaimana melatih rasa itu, yaitu dengan latihan, dengan pernapasan, dengan penghayatan, apa semua. Makanya garis-garisnya ada, tapi kalau berapa banyak, wah nggak bisa. Ya, hanya garisnya, oh ini begini, ini sini. Tapi terkadang murid-murid ini dia lupa, dikasih guru pisang, dimakanin bulat-bulat, sama pisang dimakan. Nah, padahal dikasih pisang itu seharusnya dia mikir, apakah pisang ini dimakan, dibuka kulitnya dari ujung ke ini, atau dari pangkalnya dibalikin, atau dipelenet, atau apa aja, dia macam-macam. Hanya seorang guru ngasih ini dong patokannya, dah makan nih, lu mikir. Karena apa? Setiap manusia pasti punya refleks masing-masing. Itu banyak, dan itu udah ketika dikunci gini, kita mungkin di sini bisa nunduk, mungkin ada lain yang ada yang begini, kemudian ada yang tiarap. Nah, itu refleks masing-masing, dan kesempatan orang mengunci juga kondisi beda-beda. Hanya kita memberikan, oh ini tekniknya begini, ketika dikunci begini, oh melepasnya begini. Nah, itu ada juga yang nggak bisa dilepas begitu karena posisinya bagaimana gitu. Nah, contoh ini nggak apa-apa, biar sampai belajar kunci begini. Oke, nah ini pegang sini. Oke, nah, ya. Kalau sudah begini kunciannya dari situ ya, udah begini. Nah ini satu, ya kita pegang ini, dua ini, ya ini udah tum, tiga ini, yes, masuk. Ya, jadi ini masuk. Tapi kalau ini dia di sini, kunciannya tek. Ini aja pegang sini. Dorong bawah. Nah, ini, nah, seperti ini kita tinggal pegang dia ini, kita di sini. Nampak kan? Ya kan? Aja di sini, tas. Nah, jadi beda-beda kan? Nah, tadi ketika si Ipar kunci saya sini, pegang sini, gitu. Ya, ini nggak usah muter. Jadi gini sih, ya kan? Ini pegang satu supaya nggak sakit, dua ini bisa, tiga ini bisa masuk. Ya, yang ini satu lagi, yang tadi tek, satu lagi. Nah, ketika sini dibawa jalan, ya udah. Ini baru bisa telentang saya buat kalau begini kunci ya. Ya, di sini. Nah, ini udah beda lagi. Tadi saya nggak bisa muter, tapi saya bisa di sini, ini pegang sini, ini ke sini. Nah, jadi tekniknya beda. Kalau kita kasih, oh kamu tuh harus begini, pas sniper gitu udah bingung murid, ini mau kemana? Ada sekolah dasar ini. Makanya udah dasar kan? Udah ada sekolah dasar, udah ada itu Sama dengan bangun rumah ya, kalau Iya. dasar kita gua runtuh lah. Jadi apa namanya? Terkadang orang buat dengan dasar tuh, tapi dia nggak tahu dasar itu yang akan membentuk bangunan itu gitu. Makanya Nipal harus hafal jurus tonjok sampai 10 itu hafal. Udah masuk punya jurus dasar itu 100. Nah, di situ baru yang mana yang harus ditempran, mana yang harus diledot, di mana harus dibanting. Tangkapan aja banyak, tangkapan dalam, dari luar, tengah.
macam-macam gitu. Ya, kalau mau ngadu tulang mah ini. Iya, mereka hampir sop, aduh pak, saya tekan lagi. Buahnya kayak kuda-kuda deh, nggak kuat terus. Kita mau belajar lagi kan, dalam Iya. segini kan. Iya. Saya Iya, itu. mendalami masalah silat ini kan identik dengan budaya Melayu pak. Ya. Di Melayu kita itu silat, nggak tahu dia karate. Di zaman dulu, kita Iya. ini keris. Keris bambu kuning, golok. Tapi Memang. Jawa itu silat, silat dulu, Indonesia, budaya Indonesia itu silat. Karate itu kan dari luar negeri semua ya Raka ya. Gitu. Silat itu kalau dilihat dari segi kamus paling lengkap. Mau apa? Mau yang halus? Wah, ada. Yang terang-terangan ada. Kuncian ada, bantingan ada, teknik guntingan ada, main bawah ada, senjata ada. Lengkap, kamusnya lengkap gitu. Nah, jadi silat itu rumit untuk dihadapi. Dekat salah, jauh salah. Cobalah dekat. Kadang-kadang tergunting, kadang-kadang kebanting, kadang-kadang ketangkap. Nah, jadi kalau dikatakan kamus, saya berani mengatakan silat itu lengkap, kamus yang lengkap gitu.